Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'adhani la u'idhannahu. Rawahu al-Bukhari. Ma'na adantuhu a'lamtuhu bi anni muharibun lahu wa qawluhu ista'adhani ruya bil ba wa ruya bin nun. Wa anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allah ta'ala al-'abda nada Jibril inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yud'u lahu al-qabul fil ardi. Wa fi riwayatin li Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama' fayaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yud'u lahul qabulu fil ardi. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibrila fayaqul inni ubghidu fulanan fa abghidhu fayubghidhu Jibril thumma yunadi fi ahlis sama' inna Allah yubghidu fulanan fa abghidhuhu fayubghidhu ahlus sama' thumma tud'u lahul baghdha fil ardi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu muttafaqun alaih. Sariyatun al-qit'atu minal jaish. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca dan mengambil faedah dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di babu alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hassi 'ala at-takhalluqi biha was sa'yi fi tahsiliha. Bab yang membicarakan tentang tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba dan motivasi bagi kita untuk berakhlak dengan tanda-tanda tersebut dan berusaha untuk meraih cinta Allah dengan mengamalkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Hadis yang pertama sudah kita baca sebagian pada pertemuan yang sudah lalu, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Di dalam lafaz ini Allah mengancam, ya, bagi siapa saja yang memusuhi orang-orang yang kita anggap soleh. Ya, dengan soleh no tahu ita noangnya kah lekan narukat na berbuat, ya, bisa dilihat, ya, lekan katna tahu tanuang yo dengannya dengan soleh, lekan pegawaianna inggawena oh dengannya dengan soleh. Jadi ayai musuhin waliku, ya, dengan orang-orang soleh, kata Allah, faqad azantuhu bil harbi, sungguh saya mengumumkan perang dengan dia. Aku jadi musuhna, muna musuhin dengan deket hubungan barang aku musuhinnya. Nah, ini kumbe ciri-cirina dengan solehna, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan, ya, lebih aku cintai, ya, atasnya. Asalna, ya, tagawe i wajib-wajib, sembayang 5 waktu, puasa Ramadan, nono wah cukup mia Allah senang timpa ita. Tagawe 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, haji, nah wah cukup mia Allah senang timpa ita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbah, lagu ya nanono doang kan gawe ta, mun sembayang rombok taya si sembayang sunnah, lamun puasa rombok taya si puasa sunnah. Apakah puasa sunnah Senin Kemis ke, atau puasa telu jelo dalam mahulan ke, dan sebagainya. Rombok taya selain tak puasa bulan Ramadan, rombok ta si puasa sunnah. Nono semakin culuk Allah Ta'ala timpa ita, gara-gara ta rombok amalan wajib no si amalan tatawu, amalan sunnah. Nah, terus deka Allah Ta'ala, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, lamun kuah senang timpa hambangku ne, aku jadi pendengaranna ingkaruna ada dengar. Apa maksudnya ne? Allah Ta'ala menjaga ita kah? Pendengaran ta non jaga daya, ya tagin dengar kecuali i bagus. Lamun tawah gawe wajib, rombok ta ya si sunnah, wah senang ya Allah Ta'ala timpa ita wah. Nah, menjaga ada dekun pendengaran ta no, ya tak dengar kecuali i bagus. Wa basarahul ladzi yubsiru bih, ya tagin gegita kecuali tanggita i bagus. Aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya, aku jadi imana, ya tagin jauh kecuali tan jauh i bagus. Yampokna nsuruh ita selain ta gawe amalan-amalan wajib, amalan sunnah, iya ta gawe enda. Warijlahul lati yamshi biha, dan aku menjadi, ya, kakinya yang dia melangkah dengannya, ya tagin dejempang kecuali timpa pegawaian bagus. Nah, ne ya ciri-ciri Allah Ta'ala senang timpa hambana. Nah, sebabna no nggawe wajib, nggawe sunnah. Nah, lamun dawa senang kumbe ciri-ciri nda Allah Ta'ala senang timpa hamba,
ya nagin gigita kecuali gita bagus, ya nagin didengar kecuali dengari bagus, dan selanjutnya. Nah lamun dah senang ditambah lagi wa in sa'alani a'taituhu, lamun laku timpa aku gin kumbang doang ya, karena Allah Ta'ala wah senang idakah ya. Wala in ista'adani la'u'izannah, lamun laku perlindungan timpa aku ginku lindungin ya. Apa entah kutangna ya na mangan lapar gin ku lindungin ya lekan lapar. Apa entah kutangna ya gin ku lindungin doang ya lekan entah kutangna. Nah ini di dalam hadis ini kenapa Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis ini, karena lapas-lapas ini di antara ciri ya orang yang dicintai oleh Allah adalah seperti tadi. Nah kemudian lughatul hadis, bahasa hadisnya, waliya minal wilayah wa huwal qurbu, mbeke ngarnina wali Allah ya. Waliyan minal wilayah, kata-kata walina diambil dari kata wilayah, wa huwal qurbu artinya dekat. Walinono artinya dekat hubungannya si Allah Subhanahu wa taala. Wal wali huwal qarib minallah, wali itu dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Li taqarrubihi ila bimtisali awamiri wajtinabi nawahi, kumbe sarana deket anglekna timpa Allah Subhanahu wa taala nggawe pesuru njauang pembala. Nah nunung kaduna deket anglekna timpa Allah Subhanahu wa taala nggawe pesuru njauang pembala. Wa huwal mu'minul muttaqi, mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa ya. Nono ngarni wali dengan beriman ya timpa Allah, beriman timpa malaikat, beriman timpa kitab, beriman pada nabi dan rasul, beriman timpa hari kiamat, qada dan qadar, ngimanina yakinkah. Nah nono ngarni dengan wali Allah. Al-muttaqi, hati-hati ya di dalam hidupna pin duniane, maraangkun dengan leka pin langan beduri iya ya nang adu sandal. Hati-hati onya-onya adeng-adeng nang no ngarina dengan bertakwa. Namun nang raos no hati-hati ya, mun bakal gin nyebapangnya timpa neraka iya nang ucapang ya. Nah ini dengan bertakwa. Nah ini namanya orang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya ketahuilah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak takut dan tidak khawatir, tidak sedih. Kemudian dikatakan allazina amanu wa kanu yattaqun. Mana dia wali Allah itu? Orang beriman dan bertakwa. Nah ini dia wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, annallaha yantaqimu mimman yu'adi lahu waliyan, Allah membalas dendam kepada siapa saja yang memusuhi seorang wali kekasih baginya. Nah ita lamun tasaleh ja dekat ya taula bebalas no idah malah sangita Allah Ta'ala. Nah yang pokna kejar ya tejak tabau sita sampai jari wali Allah. Syaratnya manakat beru iman dan bertakwa, yakin tertimpa Allah Ta'ala. Dait bertakwa ita pin dunia nene manakat beru takutkah, hati-hati ita dalam pegawaian ta pin dunia ini. Nah ia marangkat terbin no, wali itu dibagi tiga ya. Wali itu dibagi tiga. Nah yang pertama wali nono kan mengangkat terbin kadang-kadang laleang na wajib, namun sembayang no
beriman ja iya ne beriman lagu masih lalai kah. Nah mun sembayang akhir-akhir waktuna, lamun puasa ya ini terlalu serius lah, pegawaian ini nyebapang pahala puasa berkurang nggawe na ya kah, ya terlalu serius. Nano tingkatan pertama lagu wali narna nih. Naik kedua nah agak mendingan dia ini, bagus ini nggawe wajib, bagus ini nggawe wajib nih. Lagu masih ya terjatuh dalam dosa. Muni bro terjatuh dalam dosa sering. Mun tingkatan pertama terburu jatuh dalam dosa. Marangkat bro nggawe dosa ya. Lagu wali beriman kah. Naik kedua ne akdi kah. Lamun berdosa tobat ya. Jarang gawe dosa. Tingkatan bawah nggawe dosa. Wajib lalai. Lamun sembayang akhir-akhir. Namun gawe dosa senang ya masih. Senang gawe dosa masih. Tidak ada rasa bersalah. Nah, mun kedua ne wah tinggian kedi. Wajib bagus senang gawe ya. Kadang-kadang gawe na sunnah. Nah, tingkatan muktasid karena pertengahan. Kadang-kadang gawe sunnah lagu ya na puki culuk lalu kah gawe sunnah, kadang-kadang maraita lah. Nah iketelu sabiqun bil khairat meneneja ipardu no bagus ini gawe ya dosa ya jauhangna le enak, berusaha dia menjauhkan diri dari dosa, meskipun satu waktu dia terjatuh dalam dosa lagu segera ya tobat kah timpa Allah Ta'ala. Nenek tingkatan dengan sabiqun bil khairat, berlomba-lomba mengejar kebaikan. Nah ini. Nah kemudian faedah yang selanjutnya, al faraidu ahabbu ilallah minan nawafil. Amalan fardu lebih senangangda si Allah Ta'ala lekan amalan sunnah. Yampokna yana kanggo kalah amalan sunnah si amalan fardu. Misalna itawah sembahyang tahajud tengone sembahyang tahajud lagu subuh sawit sembahyang tahajud tinduk ita sampai kelolosan subuh misalnya. Nah ini kalah amalan sunnah, padahal amalan fardu no lebih menangda si Allah Ta'ala lekan amalan sunnah. Marangkat bro, barangkali Allah Ta'ala di dalam hadis bro, fakullu makana fis syar'i aujab fahuwa ilallahi ta'ala ahab. Segala sesuatu yang diwajibkan itu maka lebih dicintai oleh Allah. Beja wajib pangdano lebih tidak demenang ya kah, lebih dana cintai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang pokna markat bro, jangan sampai yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Ya jangan sampai ngalahkan wajib. Iya jadi perombo sunnah no, ya jadi perombo. Nah amalan wajib. Mun sembayang rawatib ya. Wah bagus lihat gawe iya zohorno rombo ta ya si 4 rakaat sebelum zohor ke ya 2 rakaat setelah zohor dan seterusnya, atau rombo ta ya si tahiyatul masjid bro tetama masjid sembayang ta 2 rakaat dengarina tahiyatul masjid. Kemudian selanjutnya wa anna ada al faraid muqaddamun ala ada'in nawafil. Manakat bro, bahwa mengerjakan yang fardu itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Li'annal amra biha jazimun yatarattabu 'alaiha thawab kama yatarattabu 'ala tarkihal iqab. Karena lamun ta nggawe pegawaian wajib itu bertingkat-tingkat dia, semakin bagus ya si tanggawe iya wajib no semakin bagus pahalana. Nah semakin talaleyang ya wajib nene semakin terberdosa. Bainamal amru bin nawafil ghairu jazim yatarattabu 'ala al-fi'liha as-sawab wa la yatarattabu 'ala tarkiha al-iqab. Lamun pegawaian sunnah ya ada tingkatannya. Meskipun pegawaian sunnah no lamun ta tinggalang ya ta mau dosa. Lamun ni wajib ta tinggalang wajib mau ta dosa. Talaleyang wajib semakin berdosa itu.
Lamun sunnah ya tagawe ya na kumbe-kumbe lamun sunnah, sehingga amalan sunnah no lebih abdal, amalan wajib no lebih abdal, lebih utama gin tagawe. Nah ini kemudian selanjutnya min asbabi naili mahabbatillah an tuksira min nawafil wa tatawwu. Di antara sebab ta mau Allah Ta'ala ante da kangen timpa ita, sayang timpa ita, ta perbanyak amalan sunnah, ibadah tambahan ngarnina tatawwu nih. Muntamele nda menang si Allah Ta'ala ta perbanyak amalan sunnah. Nah, bilang-bilang iwajib ilima nono ama ara amalan sunnahna, terutama yang 4. Sembayang ara ke amalan sunnahna, sembayang ara ya, rawatib, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah tobat, dan selanjutnya dan seterusnya. Puasa ara ke amalan sunnahna selain puasa Ramadan, ara Senin Kemis, puasa 3 hari, dan selanjutnya dan seterusnya. Puasa Ayyamul Bid dan seterusnya. Haji ara ke amalan sunnahna, zakat dulu, zakat fitrah kan wajibna, zakat mal wajib, ara ke sunnahna sedekah amalan sunnahna. Nah selain zakat fitrah lui ita bersedekah dan senang Allah Ta'ala. Haji ara ke sunnahna, ara umrahna ya jadi anuna. Bahkan haji di bulan Ramadan katanya kan setara dengan umrah di bulan Ramadan itu setara dengan berhaji. Nah ini wallahu ta'ala. Jadi bilang-bilang pardu 4 no ara sunnahna. Nah ita surunda si Allah Ta'ala mun pemilih nda menang di aku pegawe, selain pegawe amalan pardu gawe amalan sunnah. Kemudian yang keempat, wa ma'na kuntu sam'ahu wa ma utifa alaihi ay kuntu hafizan li sam'ihi. Apa ke maksudna aku jadi pendengaranna? Maksudnya adalah ay kuntu hafizan li sam'ihi, menjaga aku pendengaranna no. Ya ke aku jadi pendengaranna, aku menyatu barang iya. Bukan itu maksudnya. Lagu lamun kuah senang timpa hambaku menjaga aku pendengaranna, menjaga ada ita si Allah Ta'ala. Berarti muntah masih terjatuh pin hal-hal haram sang ya ada demen timpa ita ke no harus pertanyaan yang timpa diinta wajawarih dan anggota badannya min ayyastamila fi ghairi taatillah, untuk dia gunakan pada selain ketaatan kepada Allah. Nah ini, nah nenelah ya di antara ciri Allah Ta'ala sebagaimana bab yang dibawakan Imam Nawawi ya. Ciri Allah Ta'ala senang timpa hambanda adalah telingana jaga ada si Allah, telinganta jaga ada si Allah ya tagin dedenger kecuali bagus, mata anta jaga ada cirinda senang timpa ita ya tagin gegita kecuali bagus, imanta jaga ada ya tagin sentuh ya tagin jauh kecuali jauhi bagus. Nah enta jaga ada si Allah Ta'ala ya tagin leka kecuali timpa pegawaian bagus. Nah lamun talako timpa ida ngembeng gindambeng doang dengan ida wah senang timpa ita no marak ke manusia mun demen timpa ita mun talalako ginambang doang ita. Walillahil masalul a'la. Allah Ta'ala ndak lebih lekan nono, lebih lekan makhluk dah. Lamun demen timpa ita mun talalako ngembang dah doang. Nah yampo na gawe amalan sunnah, nah bagus sih tang gawe wajib amalan fardu. Nah tangduran teh semangat selamat doang ya. Dengan itu senang timpa ita kan. Tidaklah dia meminta perlindungan kecuali dia akan dilindungi. Nah ini wallahu ta'ala a'lam. Kemudian selanjutnya
hadis yang selanjutnya ya. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa anhu, yaitu dari Abu Hurairah lagi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ahabba Allah taala al-'abda nada Jibril. Lamun da Allah taala senang timpa hamba dane, senang timpa itaka, ngubinda malaikat Jibril, malaikat i paling deket barang Allah taala, ngaranna malaikat Jibril. Kalau bahasa kasarna no, kaki tangan Allah lah, boleh kita bilang demikian. Innallah, ngubinda kun malaikat Jibril lamun da senang timpa hamba dane. Kemudian berkata ya, innallaha ta'ala yuhibbu fulan fa ahbibhu. Rukat Allah taala demenangku lo sekenek neh si fulan ini demenang ya endah. Fa yuhibbuhu Jibril. Jibril pun senang timpa dengan taat neh. Nah, lamun da teman Allah taala si ketaatan dah, si ketaatan manusia, iman dan taat manusia ne, kita ada si Allah taala ngubin da malaikat Jibril. Demenangku ida nono. Demenang ya endah wahai Jibril. Fayunadi fi ahli sama, ngumumangna kun si malaikat Jibril pin langit. Langsung ngumumangna, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya aku mencintai fulan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan ini, cintain ya. Ngumumang pin langit. Karena kan ara makhluk pin langit ke ara, bahkan langitnya lebih luas ya, langitnya di bumi tane pegita penggita tano. Wa inna lamusiun, bahkan setiap detik langit ini diperlebar katanya kan. Nah, arah ke makhluk pin langit, malaikat di sini. Tidaklah satu jengkal di langit itu kecuali ada malaikat di situ yang sujud, ruku, memuji Allah. Sampai-sampai kan dekat Nabi SAW retet langit nih, si luina malaikat nah. Nah, bahkan ada ngarina tono Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur marak Ka'bah na bahasan tande. Itu no langana ibadah kah? Marak Ka'bah no, marak Masjidil Haram Ka'bah. Kiblatna kah? Kiblat malaikat. Bilang jelo 70 malaikat. 70 yu malaikat gitu. 70 yu malaikat itama. Terus ya nara kesempatanna gintama malik ngulang gitu. Aku be malaikat. No bilang jelo no 70 yu tama. Pin Baitul apa? Baitul Ma'mur nih. Sugul ya lagu ya nara kesempatan na gintama malik. Arah kali kesempatan na ibadat itu no kah? Oh, kumbi malaikat berarti makhluk Allah taala. Terus belekna malaikat tuh ampe lekan apa nih arnane? Lekan toakna sampai telingana disebutkan perjalanan 500 tahun burung, perjalanan burung belek malaikat. Si belekna kah malaikat nih. Terus yang kata 70 yu bilang jelo berarti pira no sampai jelo kiamat. Aku mbekni. Terus kita bergerak ngete beci ta. Ya temele taat timpa Allah taala kan luar biasa manusianya. Wa kanal insanu zaluman jahula, kata inna aradnal amanata ala samawat wal ar wal jibal. Sesungguhnya amanatnya beban taklif itu kami bebankan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Lagu yang bau sina apa nganti iya kah nerima iya yang bau sina. Lagu marah-marah manusia beci terima na ya. Sesungguhnya manusia itu bodoh dan zalim katanya kan. Nah, yang pokta kepada gerak ya kita jadi manusia nih. Itu milik taat timpa Allah SWT. Fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbu. Ngumumangda si malaikat Jibril pin langit
Sesungguhnya Allah demen timpa hambanda taatne. Sebut arna terkenal kaitakah? Sebut arna tono. Mudah-mudahan itu di antara yang disebut itu. Amin ya rabbal alamin. Fayuhibbuhu ahlus sama. Kemudian penduduk langit senang timpa dengannya sebutnya. Nah, mudah-mudahan italah. Nah, jadi sebut. Summa yud'u lahul qabul fil ardi. Kemudian diletakkanlah ya pengkabulan demen selapuk makhluk di bumi. Manusia penggeto, hewan penggeto, lolon kayu penggeto, be senang timpa dengan panjaknya. No, yampokna kesenangan Allah Ta'ala tepeta. Nah, lamun dawah cinta timpa ita ya empaksa ada manu makhluknya cinta ya, jadi empaksa ada makhluknya cinta. Di dalam riwayat lain, wa fi riwayatin li muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala idza habba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Kemudian malaikat Jibril mencintainya. Summa yunadi fis sama. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan di langit. Fayaqul. Kemudian dia berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka si fulan pun dicintai oleh penduduk langit. Summa yud'u lahul qabul fil ardi. Kemudian diletakkan di hati makhluknya pengkabulan cinta kepada si fulan di bumi ya. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril. Apabila Allah mencintai atau apabila Allah membenci seorang hamba, da'a Jibril, lamun gedak timpa hamba Allah Ta'ala ngubinda malaikat Jibril ndah. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, inni ubghidu fulanan. Sesungguhnya ma Jibril aku gedak timpa sepulan. Lu gawe dosa nih. Ngubinda malaikat Jibril. Jibril, gedak aku timpa ya. Ya lu gawe dosa. Fa ubghiduhu. Gedekang ya ndah. Empaksa ada malaikat Jibril gedekang. Fa ubghiduhu Jibril. Akhirnya malaikat Jibril benci kepada si fulan ini. Summa yunadi fi ahli sama. Kemudian malaikat Jibril ngumumang pin langit, innallaha yubghidu fulanan fa abghidu. Sesungguhnya Allah gedak timpa sepulan, gedekang ya. Fayubghiduhu ahlus sama. Akhirnya penduduk langit gedekang si fulan ini. Summa tud'u lahul baghdha fil ardi. Kemudian di bumi diletakkan di hati-hati makhluknya ya untuk benci kepada si fulan ini. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini, mengapa Imam Nawawi meletakkan hadis ini di dalam bab kita ini? Karena di antara tanda Allah cinta kepada hambanya adalah al-qabul fil ardi. Empiada ahlapuk makhluk senang timpa dengan isaleh neh. No lamun tasaleh ja alapuk makhluk nda menang ita. Karena Allah Ta'ala merintahang Jibril ngumumang pin langit, terus entolo da pin dengan aten manusia demen, rasa demen timpa dengan saleh nih. Nah dengan saleh nda menang dengan saleh lagu. Nah lamun dengan saleh ngedekang si dengan pasik ja ieu kumbe-kumbe. Dengan beriman demen timpa dengan beriman nono wajar, dan itu yang idealnya ya. Bi ayyakuna maqbulan ladal mu'minin mahbuban ilaihim ya, yaitu dengan ia diterima di kalangan orang-orang beriman dan dicintai oleh mereka. Dengan lamun saleh ja demen itang kita iya, lamun tetu beriman ita dengan saleh hendah ita pasti ginta demen timpa dengan isaleh nggawe taat. Nah ini
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Nah ini. Sesungguhnya dengan beriman, beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Jadi paksa ada ahlapuk makhluk demen timpa ita lamun tasaleh. Lamun ita saleh paksa ada ahlapuk makhluk gedak timpa ita. Nah ini wallahu ta'ala a'lam. Nah kumbe ke saranta ante ta mau cinta Allah ya. Ante ada demen timpa ita. Marangkati beru uang bacaan tana tagawe ipardu tarombo ya si isunnah. Demen noh ada timpa ita Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya marangkat beru harus tak bertakwa timpa idah. Hati-hati ngaran bertakwa no, takut timpa Allah Ta'ala ya. Apa ginta gawe no pikiran julu ara ke maslahatna pin akhirat mun ku gawe nene ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Kemudian mengikuti sunnah Nabi ya, berbuat baik kepada semua makhluk ya, mensucikan zahir dan batin kita. Nah di antarana ta bersiang le ta aten ta awak ta ya, karena Allah senang timpa dengan mersiang le na. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah senang timpa dengan itobat, artinya mersiang atena dengan tobat, tulak timpa Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang dengan orang yang mensucikan diri, seperti berwudu, seperti mandi wajib, alamun junub, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tinggal 9 menit ya, tinggal satu hadis lagi di dalam bab ini. Tinggal satu hadis lagi. Hadis yang ketiga di dalam bab ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyah fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang untuk memimpin sariyah. Sariyah nenek perang lagu ya ada milu Nabi. Jadi pasukan yang lebih kecil dari yang dipimpin oleh Nabi, ngarina sariyah. Berbeda dengan ghazwah. Lamun ghazwah ne perang yang diikuti oleh Nabi, perang belik kah mun ghazwah. Lamun sariyah ne pasukan khusus yang kecil, lebih kecil daripada itu. Dan Nabi tidak ikut. Nabi ada milu jadi panglima kah ngarina sariyah, dan dia kecil. Nah pernah dukun Nabi minta ngutus pasukan khusus, pasukan kecil, seorang laki-laki jadi panglimanya, jadi pimpinan kah. Nah pin dalam sembayangna selalu dia membaca surat Qul huwallahu ahad setelah membaca Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin itu dia yang jadi imam. Panglima perang harusnya ia jadi imam. Tunjuk si Nabi panglima, harusnya ia jadi imam. Nah dengan nenek lamun nang imamin baca Fatihah kan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Wattini wazaitun wa turi sinin alaysallahu biahkamil hakimin. Terus membacana kun qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallahu ahad sina nutup ya. Menjerakna gawe membaca surat Wattin misalnya, membacana endah qul huwallahu ahad. Rakaat kedua pun gitu. Qul huwallahu ahad wajib. Nah baca ya bilang rakaat. Nah si sahabat nenek. Nah para sahabat bengak kah? Yo kumbi kena membaca qul huwallahu ahad bilang rakaat. Yo kena pegawaian baru ya, kena bid'ah nih. Misalnya gitulah sahabat nih. Tangar kah sahabat nih?
Falamma raja'u, ketika mereka sudah pulang ya, pulang wah ulek lekan perangnya, zakaru zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ngelaporlah timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nenek panglima anta, pemimpin ta nenek selalu membaca surat Qul huwallahu ahad. Ya Rasulullah, kumbe ke hukumna ya Rasulullah, Qul huwallahu ahad doang sina nutup ya suratno. Nah, faqala, Nabi pun bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u zalik. Ketuaannya panglima nenek atau pemimpinnya kumbena mpokna girang, kumbena mpokna baca qul huwallahu ahad di setiap penutup dari bacaan surat yang dia baca di dalam solatnya itu. Kumbena mpokna baca ya. Fasa'aluhu, akhirnya para sahabat berketuaan timpa dengannya. Kumbena kempokna bilang-bilang rakaat na baca qul huwallahu ahad. Faqala, kemudian dia berkata menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena qul huwallahu ahad nono ahlapuna sifat Allah taala. Nah lamun ta baca ya qul huwallahu ahad lekan pertama sampai terakhir memang ahlapuna sifat Allah taala tono. Ya, qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah no mesa-mesa ada, mesa-mesa ada mimia, mesa-mesa ada ingatur, mesa-mesa ada kuasa. No, Allah Ta'ala mesa-mesa ada, mesa ada mia alam semesta nih, langit beserta bumi. Narak tahu lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah nono bergantung ahlapu makhluk timpa iya, timpa ida. Samad nono artinya yakna beluang. Samad no tidak berlubang, artinya Allah Ta'ala ya ada perlu timpa makhluk, lagu ita perlu timpa ida. Ini ngarnina Allahus samad. Nah ara asbabun nuzul na ayatnya, dengan kafir Quraisy dekon beketuan timpa Nabi, siplana rabbak, sipatang kami kumbe ke sifatna Tuhan surumpe itu menyembah ya no. Baru turun dukun ayatnya, qul huwallahu ahad Allahus samad, Allah Ta'ala ahlapu bergantung timpa idah, ngarina Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, ya ada beranak dan tidak diperanakan. Ya nara meranakan ida Allah Ta'ala, ida nda ya ada bedang anak. Ida wahara itu no wah, ya nara permulaanna huwal awwalu wal akhiru, sehingga ida ya ada munita manusia aja memperanakan ita, sehingga sebelum temperanakang ya nara ita. Lamun Allah Ta'ala wahara enju wahara semula wahara wah bahasa antano arak lekan itu no wah ya nara permulaan anda arak no munita kan arak permulaan antara aku 50 tahun yang lalu dia narak masih aku ya narak nyebut arenku masih. Nah mun manusia ara permulaan nah lamun Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya narak pada barang Allah Ta'ala ya narak para barang ida, sifatnya bentuknya tidak ada sama menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ida wah yang pokna qul huwallahu ahad no sifat Allah Ta'ala yang menangku kah neka sahabatnya impokna tetap kubaca ia bilang rakaat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad nono alasanku maca ya. Oh ngetup alasanna apa kata orang ini, fa ana uhibbu an aqra biha, aku senang membaca qul huwallahu ahadnya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu, bada iya lamun anggetu alasan aja Allah pun senang timpa iya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah ya berarti di antara tanda
Allah cinta timpa ita, senang kita pin sifat Allah Ta'ala. Pelajari, namun tak pelajarin sifat-sifat Allah Ta'ala akan menambah iman kita. Menangkat bro, muntah baca, muntah renungin ya kul huwallahu ahad, bertambah iman tah. Ya, nah ini. Makanya di antara ciri orang yang dicintai oleh Allah, dia senang dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Bedang siwak puluh siwak aran. Di dalam aran arak sifat. Ya, di dalam aran arak sifat. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1, siwak puluh siwak. Man ahsaha dakhalal jannah. Ayai ngitung ya ahsaha fa hafidhaha fi sadriha wa arafaha dakhalal jannah. Ayai ngapalang ya renungang maknana siwak puluh siwak aran neneno ginna tama sorga. Nah, Allah Ta'ala bedeang siwak puluh siwak aran ayai ngapalia renungang maknana engkaduna dia dalam doana ginna tama sorga. Nah ini. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini tinggal sedikit ya. Yang pertama, kana sahabatu ridwanullah alaihim yusari'una ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftunahu fi kulli ma jadda lahum mimma lam ya'rifu hukmahu wa hadha min tamami wara'ihim wa fadlihim radhiyallahu anhum. Dahulu para sahabat itu bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka melihat sesuatu yang ganjil ya, yang aneh ya. Mereka meminta fatwa kepada Nabi tentang setiap perkara yang baru yang terjadi pada mereka yang tidak mereka ketahui hukumnya. Nah, jadi langsung ya sahabat lalu timpa Nabi nih demi naule lekan perang langsung timpa Nabi bakatuan kumbe ke hukumna ya Rasulullah ne imam tanene bilang rakaat na baca kul huwallahu ahad, baca aja ia surat selainan Al-Fatihah lagu demin nagin wah tutu baca surat nono membacana kul huwallahu ahad. Kumbi ke hukumna ya Rasulullah, mengetuk jawaban Nabi ya. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Keutamaan surat Al-Ikhlas ya, li'annaha ishtamalat ala ma yajibu lillahi subhanahu minat tauhid ya, karena ia mencakup penjelasan tentang tauhid yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Fahadhihi suratu fi dzikri sifatir rahman subhanahu. Surat ini berisi penyebutan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih Subhanahu wa taala. Nah, manakat bro ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahlapuna adalah sifat Allah. Sehingga ya lamun tabaca ya surat Al-Ikhlas nene marata membaca sepertelu Al-Qur'an dekukna. Lamun tagirang gemen baca ya renungang maknana kul huwallahu ahad no marata membaca sepertelu no sepertelu Al-Qur'an. Ya, pokoknya di dalam hadis disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat ya, ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulusal Qur'an fi lailah. Berat ke membaca sepertelu Al-Qur'an. Kumbe pendapat pe lamun kusuruh pe membaca sepertelu Al-Qur'an. Sepertelu Al-Qur'an. 10 juz maksudnya. Ya, kumbe sanggup kepe maca bilang kelem mun kusuruh epe sepertelu Al-Qur'an 10 juz bilang kelem neh kumbe dekat Nabi sallallahu fasyaqqa dzalika alaihim, berat para sahabat ya, ada sanggupkah ya kami sanggup ya Rasulullah. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalik ya Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa seperti itu membaca 10 juz bilang kelem. Faqala Nabi bersabda Allahul wahidus samad sulusul Qur'an.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nono seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. 10 juz. Kumbena kimpo nang geto, ya nang geto aja lagu. Ya nang 10 juz maksudna. Kumbe maksudna karena dalam Al-Qur'an telu bahasan pokokna kah? Bahasan universal secara umum Al-Qur'an itu mencakup 3. Pertama, ara janji, ara ancaman tono. Dalam Al-Qur'an. Dengan lamun taat mau ya janji sorga, lamun maksiat ngancem ya si neraka. Sai. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an itu ada tauhid, membicarakan sifat Allah. Nah ini diantaranya kumbena pona qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Sepertiga Al-Qur'an karena diantara yang 3 ini dia satu diantara yang 3. Nah di dalamnya juga ada syariat, ya syariat aturan ta dalam ibadah. Nah gitu, wallahu taala alam, sehingga dia dikatakan barang siapa yang membacanya maka dia seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Tinggal sedikit ya. Yang ketiga, man taqarraba ila Allah bi'amalin yuhibbuhu maulah ahabbahu Allah taala. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal yang dicintai oleh Allah, niscaya Allah juga akan mencintainya. Di antaranya terenungang aren dait sifat Allah taala. Isi wak puluh siwa no terenungang ya. Apa ke maksudna Allah taala no? Maha pengasih, maha penyayang. Apa ke maksud Allah taala maha kaya misalnya, Al-Ghani misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, inna min a'zami ma yataqarrabu bil 'abdu liyanala mahabbatallah taala huwa tahqiqut tauhid. Sesungguhnya seagung-agung ya sarana yang digunakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah agar meraih kecintaan Allah adalah dengan mentahqiq, merealisasikan tauhid. Walidzalik kanat hadhihi surah fi bayan tauhid al-wajibi 'alal 'abdi. Oleh karena itu ya, surat Al-Ikhlas ini berisi penjelasan tentang tauhid yang wajib atas para hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.